Cara memperbaiki crankcase dudukan baut oli dol ya. Bisa kita lihat sendiri itu udah dol ya teman-teman. Nah di sini pun udah pernah diganjal-ganjal, kemudian olinya rembes sampai ke tehel ataupun keramik ya, ngecelak. Kemudian di sini saya akan melakukan perbaikan dengan cara ditap ulang ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita sediakan lap ya sedikit. Kita masukkan ke dalamnya ya. Kita masukkan seperti ini sampai masuk ya teman-teman. Nah sedikit aja. Kemudian kita sediakan mata bor 12,5 mili ya, 12,5 mili. Oke, langsung saja kita bor. Usahakan pengeborannya lurus ya teman-teman. Kenapa saya masukin lap, bisa dengan grease ataupun apa saja ya, tergantung mekanik. Di sini saya coba menggunakan lap ya supaya gram-gramnya tidak masuk ke dalam bekas borannya ya. Oke. Nah, itu lapnya masih ada ya di situ ya, karena di dalam situ cuman kotak doang. Karena itu filter buat penyaring oli ya, filter oli. Oke teman-teman, kita gunakan mata tap M14 kali 150 ya. Karena di sini saya menggunakan baut M14 kali 150, jadi mata tapnya harus menggunakan M14 kali 150. Untuk mata tapnya yang pertama kita gunakan yang runcing ya untuk awalan supaya lebih mudah, dan usahakan ini saat pengetapannya kita cari posisi yang paling lurus dulu ya. Nah kalau misalkan kurang lurus, kita geser-geser dulu. Setelah baru dirasa lurus, baru kita kencangkan ya, kita proses pengetapan. Nah ini udah saya rasa ini udah lurus ya teman-teman. Langsung kita proses pengencangan seperti ini. Perlahan aja dulu ya, perlahan seperti ini. Nah setelah dirasa udah masuk ya teman-teman seperti ini, baru kita lepas lagi ya. Kita lepas, kita ganti dengan mata tap yang tumpul ya teman-teman. Kalau ini kan runcing ya, kita ganti dengan mata tap yang tumpul. Kemudian kita kasih gemuk ya teman-teman, sedikit aja supaya meminimalisir juga ya, supaya bekas gram ataupun serbuk-serbuknya itu nempel di mata tapnya itu sendiri. Oke, ini kan udah langsung masuk ya karena udah ditap dengan menggunakan yang runcing. Oke, tinggal kita pengetapan. Nah, kencengin, kemudian kendorkan, kencengin, kendorkan, kencengin, kendorkan, seperti itu teman-teman. Mudah sekali untuk prosesnya. Dan motornya usahakan di HS-kan ya, bukan di HS-kan, apa ya, ditidurin seperti ini supaya lebih mudah proses pengerjaannya teman-teman. Tapi tidak sembarangan, itu saya ditidurkannya itu diganjal juga pakai kayu supaya tidak ada bodi yang lecet. Pokoknya aman. Ini konsumennya juga lihat teman-teman, dan aman-aman saja ya. Oke, kemudian kita buka lagi ya mata tapnya, kemudian kita bersihkan gemuk serbuk-serbuknya, kita kasih grease ulang, kemudian kita tap ulang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lepas ya lapnya, kita cabut ya, kita cabut lagi karena ini tinggal dikit lagi ya, tinggal ujungnya aja teman-teman, tinggal ujungnya aja sedikit lagi, kita lepas aja ya. Nah seperti ini. Nah tuh udah lepas, tinggal kita lap, kemudian kita tap ya, kita bablasin ke dalam ya, jangan dalam-dalam teman-teman, cukup 1 cm aja. Kita kasih gemuk mata tapnya, kemudian kita sekitar 2 ulir lagi kita bablasin ya. Nah 2 ulir lagi, jangan bablas-bablas teman-teman, nanti filter olinya rusak. Oke, ini udah oke. Nah teman-teman, udah sampai ke atas ya, udah full deratnya. Nah udah bagus pokoknya, dan tidak ada gram yang masuk ya teman-teman. Nah ini udah jadi ya teman-teman tuh. Kemudian kita gunakan baut ya, baut M14 kali 150 dan ring aluminium. Kemudian kita coba kencangin, kita lihat ringnya apakah rata atau miring. Kalau misalkan miring itu gagal cara ngetapnya ya, miring. Nah kita lihat nih, kita kencangin dikit aja kencenginnya. Nah itu ring aluminium udah rata teman-teman, nggak ada yang miring-miring, berarti ini pengetapannya oke ya teman-teman. Dan ring aluminium berfungsi untuk mencegah kebocoran ataupun rembesan oli ya, jadi aman. Oke, kemudian kita semprot ya, kita ganti olinya teman-teman seperti ini. Kemudian kita pasang baut yang baru, dan dijamin ini motor tidak bakalan ngecelak oli lagi di tehel ataupun di keramik ya, pokoknya aman teman-teman. Oke, kita kencangan secukupnya ya teman-teman. Kalau mau ditorsi itu 24 Nm. Nah kalau menggunakan perasaan kita pilih ya, jangan sampai kekencangan banget ya. Oke, udah oke ya, tinggal kita lap.
Kemudian kita isi oli yang baru ya teman-teman. Kalau Honda di sini menggunakan MPX1 yang 800 mili teman-teman. Kita isi. Nah, udah oke. Kita tutup lagi teman-teman. Kita tutup. Usahakan ya buat teman-teman supaya tutup olinya enggak daralak ataupun baret-baret bekas tang. Usahakan ketika buka ataupun tutup gunakan lap ya, supaya tidak ledeh. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.